Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan bahas materi untuk pertemuan ke-9 di mana judul pada pertemuan 9 ini adalah mengenai konsep dalam pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang harus dibiasakan untuk semakin dikenal oleh mahasiswa, terutama mengenai beberapa singkatan di bawah ini. Ada 6 singkatan yang memang sangat erat kaitannya dengan bahasan di pendapatan nasional. Yang pertama, kita di sini ada GDP, di mana GDP ini adalah kepanjangan dari Gross Domestic Product, atau istilah Indonesianya itu adalah PDB ya. Produk domestik bruto. Yang kedua kita ada GNP atau Gross National Product, di mana GNP ini padanan kata untuk singkatan dalam bahasa Indonesianya adalah PNB ya. Produk Nasional Bruto. Kemudian yang ketiga ada NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Neto. Kemudian yang keempat ya, ada NNI atau Net National Income, di mana padanan kata dalam singkatan bahasa Indonesianya adalah PNN atau pendapatan nasional neto. Kemudian yang kelima adalah PI atau personal income, atau biasa disingkat dengan PP ya dalam bahasa Indonesianya, atau pendapatan personal. Dan yang terakhir adalah DI, yaitu disposable income, dimana singkatan dalam bahasa Indonesianya adalah PD, yang berarti pendapatan disposable. Nah, di sini ya, ke-6 tadi merupakan judul pendapatan nasional yang memang harus kita kenal dan pahami, baik itu singkatannya, artinya, dan juga maknanya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai Gross Domestic Product atau biasa disingkat dengan GDP atau Produk Domestik Bruto. Jadi yang dimaksud dengan GDP atau PDB adalah merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun ya, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah satu negara ya. Contohnya di sini adalah terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia, maka hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. Nah, jadi singkatnya GDP itu dicari dari jumlah antara pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri ya. Oke. Di sini ada contoh soalnya ya. Berapakah GDP negara Indonesia jika diketahui pendapatan WNI dalam negeri sebesar di sini 100 juta US dollar, sedangkan pendapatan WNA dari berbagai negara yang tinggal di Indonesia sebesar 70 juta US dollar. Maka GDP-nya adalah pendapatan WNI dalam negeri
ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Artinya di sini ya, $100.000 untuk pendapatan WNI dalam negeri. Oke, ulangi ya. Untuk pendapatan WNI dalam negeri, kemudian ditambah 70 juta US dollar adalah pendapatan WNA dalam negeri. Jadi totalnya 100 juta ditambah 70 juta adalah 100, di sini ya, 100 juta US dollar ditambah 70 juta US dollar. Jadi totalnya GDP ya, di sini GDP adalah 170 juta ya US dollar. Nah, kemudian di sini ada bahasan yang kedua, yaitu mengenai Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto. GNP sama dengan PNB ya. Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan ya oleh penduduk suatu negara secara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri ya. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Perlu diingat bahwa GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Jadi yang dihitung adalah pendapatannya, produknya ya. Di sini pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri di WNI ya. Jadi WNI, warga negara Indonesia. Nah, rumus dari GNP itu sendiri adalah pendapatan WNI dalam negeri ya. Di sini GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri. Ini dua-duanya sama-sama WNI ya. Nah, tadi untuk GDP ya, GDP itu rumusnya adalah pendapatan WNI dalam negeri ya ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Nah, di sini dilihat ya, pendapatan WNI dalam negeri tambah pendapatan WNA dalam negeri. Nah, di sini kita urai yang ini ya, mengurai yang ini. Jadi GNP sama dengan GDP ya. Tadi GDP adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri ya. Jadi di sini kita urai, kita hapus dulu ini. GNP sama dengan di sini ya, kita tulis dulu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita urai. Jadi di sini GNP
sama dengan ini kan ya, pendapatan WNI dalam negeri yang ini ya. Jadi pendapatan WNI dalam negeri sama dengan GDP dikurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri. Ini diurai ya, yang ini untuk yang kedua. Ini persamaan yang kedua. GNP sama dengan ini nih ya, yang ini S ini pendapatan WNI dalam negeri, di sini jadi GDP ya, kita ganti dengan yang ini ya, rumus yang ini diurai jadi yang ini. Jadi GDP dikurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri. Ini rumusnya ya, ditambah pendapatan WNI luar negeri. Yang ini. Jadi rumusnya yang ini. GDP dikurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri, yang ini, ditambah pendapatan WNI luar negeri. Jadi di sini GNP yang ini ya sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Oke. Di sini ada contoh soal untuk gross national product GNP atau produk nasional bruto PNB ya. Berapakah GNP negara Indonesia jika diketahui bahwa pendapatan WNI yang tinggal di Indonesia adalah 500 juta US dollar serta pendapatan WNI yang tinggal di berbagai negara adalah sebesar 100 juta US dollar. Logiknya ini aja ya, karena yang diketahui adalah pendapatan WNI dalam negeri dan pendapatan WNI luar negeri, ya tinggal dijumlahkan saja yang 500 juta ya ditambah 100 juta, maka inilah GNP nya ya, 600 juta US dollar di sini. Sekarang ke bahasan yang ketiga atau net national product, NNP atau produk nasional neto ya, merupakan hasil dari nilai GNP atau GNP ya, yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau yang bersih dari
nilai suatu produksi ya. Nah, rumusnya NNP ya. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Jadi contohnya di sini misalnya diketahui GNP-nya atau gross national product-nya di suatu negara ya, misalnya 700 juta USD, kemudian penyusutannya 5 juta USD, ya misalnya ini GNP-nya, ini penyusutan, maka NNP-nya adalah tinggal dikurangi saja ya. Ini 5, ini 9, ini 6. Jadi NNP-nya adalah 695 juta US dollar. Kemudian yang keempat ada Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi ya. Nah, rumusnya dari NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi ya. Nah, di sini pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Kemudian uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Nah, sedangkan untuk subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras, ataupun gas yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini misalnya contoh kasusnya, misalnya jika diketahui NNP-nya atau net national produknya adalah 800 USD misalnya ya, 800 juta USD. Kemudian ada pajak tidak langsung sebesar 2 juta USD ya, dan subsidi yang diberikan misalnya adalah sebanyak 5 juta USD. Maka di sini NNI-nya, ini NNP ya, ini pajak tidak langsung dan ini subsidi. Maka NNI-nya adalah sebanyak, ini saja ditambahkan dulu ya, 85 juta dikurangi 805 juta dikurangi 2 juta, artinya adalah 800 juta. Ini dikurangi 2 juta ditambah 5 juta, berarti ditambah 3 juta ya.
totalnya adalah 803 juta USD untuk net national income. Kemudian yang kelima adalah personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. Nah, di sini langsung ke contoh soal ya, dimana rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan dalam kurung ya, tambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Jadi di sini langsung ya, NNI-nya misalnya di sini 500 juta USD, transfer payment-nya adalah 5 juta USD, kemudian ada laba ditahan sebesar 500.000, iuran asuransi 800.000, kemudian iuran jaminan sosial 1.500.000, dan pajak perseroan sebesar 2 juta. Maka berapakah pendapatan perseorangannya? Ya, tinggal ini saja ya, dikalkulasikan sesuai dengan rumus. 500 juta ditambah 5 juta ya, sama dengan 505 juta US dollar. Kemudian ini pengurangnya kita totalkan juga 2 juta dari 500 ya, 500 tambah 800 1.300.000 tambah 1.500.000. Kita kalkulasikan saja ya, kita tulis. Kita totalkan ini 18,4. Nah, ini totalnya ya. Jadi kita langsung saja untuk PI sama dengan 505 juta dikurangi 4.800.000, maka PI-nya sama dengan ya, kita kalkulasikan dulu ya. Ya, jadi PI-nya adalah 500.200.000 USD. Kemudian yang terakhir ya, mengenai pendapatan nasional, ada mengenai disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pendapatan. Nah, di sini ada contoh ya. Jika diketahui personal income di negara Indonesia adalah sebesar 40.000 USD, bentar ya, dan pajak langsungnya sebesar 50, berapakah disposable income-nya? Tinggal dikurangi saja ya. Ini rumusnya. Jadi DI sama dengan 40.000 dikurangi 50.
maka di sini didapatkan DI-nya ya. Jadi DI-nya adalah 39.950 US dollar. Nah, kita mengurai lagi untuk bahasan PDB harga berlaku dan harga konstan. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya di sini nilai PDB pakai rumus yang udah kita bahas kemarin ya di pertemuan minggu kemarin, dimana PDB itu adalah PN dikali QN tahun yang bersangkutan ya. Misal suatu perekonomian yang hanya memproduksi satu produk, contoh sepatu. Misalnya di sini katakanlah tahun 2019, Q-nya 1000, P-nya 120 US dollar. Maka PDB tahun 2019 adalah P kali Q, yaitu ini ya, P-nya ini, Q-nya ini 120 kali 1000, maka hasilnya adalah 120.000 USD. Kemudian diketahui PDB tahun 2018 adalah 100.000. Perhatikan perubahan PDB 2018 ke 2019 ya. 2018 yang ini, 2019 PDB-nya yang ini ya, 120. Apakah terjadi pertambahan output? Jawabannya tidak ya. Kenaikan output di sini jadi standar pertumbuhan perekonomian. Oke. Di sini PDB harga berlaku dan harga konstan. Ya. Harga berlaku dan harga konstan. Contoh misalnya jika tahun 2018 harga sepatu adalah 80 USD, ditanyakan berapa Q-nya. Nah, PDB rumusnya adalah P kali Q, maka Q sama dengan PDB 2018 dibagi P ya. Maka PDB-nya untuk 2018 adalah 100.000 dan P-nya adalah 80, maka Q-nya adalah 1250 unit. Perhatikan perubahan output tahun 2018 ke 2019. Dari 1250 unit turun menjadi 1000 unit. Kenaikan PDB disebabkan kenaikan harga sepatu ya dari tahun 2018 ya ke 2019. Harganya naik ya dari 80 menjadi 120. Ini naik maksudnya ya. Perhitungan PDB jadi menyesatkan ya, karena adanya pengaruh inflasi. Sedangkan di sini untuk PDB itu ada konsep perhitungan menggunakan harga konstan. Oke. Untuk itu, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, kita harus menentukan harga dasar atau base year, di mana perekonomian pada tahun yang bersangkutan itu dalam kondisi yang baik atau stabil. Nah, di sini jika 2018 lebih konstan dari 2019, maka harga dasarnya adalah harga 2018. Oleh karena itu, P yang berlaku adalah di harga konstan tahun 2018. Oke. Contoh misalnya di sini
Untuk PDB tahun 2019, PDB rumusnya P kali Q, maka P-nya kita pakai P tahun konstan dikali Q tahun 2019. P-nya untuk tahun konstan adalah 80, kemudian Q-nya 1000. Maka PDB realnya adalah 80.000 US dollar ya, bukan 120 US dollar yang hitungan yang ini. Nah, PDB tahun 2018 diketahui ya, membuktikan gitu ya, PDB tahun 2018 itu lebih besar jika dibandingkan dengan PDB tahun 2019, di mana PDB tahun 2018 adalah 100.000, kemudian PDB untuk tahun 2019 adalah 80.000, mengalami penurunan ya. Ini adalah cara ya untuk mengetahui PDB real suatu PDB ya. Nah, di sini ada rumusnya, di mana PDB real rumusnya adalah PDB nominal dibagi deflator, di mana deflator ini rumusnya adalah harga tahun T dibagi harga tahun T min 1 dikali 100% ya. Oke. Jadi kalau untuk kasus yang tadi di atas, maka P-nya adalah P tahun 2019 dibagi P tahun 2018 dikali 100% ya. Nah, maka di sini deflatornya adalah, kita lihat harga tahun 2019 adalah 120 dibagi 80 kali 100% ya, atau misalnya kita kotret ya, P tahun T dibagi P tahun T min 1 kali 100% ya, maka hasilnya adalah 120 dibagi 80 dikali 100%. Coret-coret, juga coret ya. Ini 3, ini 2 ya. Jadi 3/2 adalah 150% ya. Artinya deflatornya kita sudah ketahui, yaitu 150%. Nah, sekarang untuk cari PDB real adalah PDB nominal dibagi deflator ya. Kita langsung kotret saja, di sini udah ada ya, atau supaya lebih tergambar dengan tulisan tangan ya. PDB nominalnya adalah yang tahun 2019 tentu saja ya, karena yang dicarinya adalah PDB real tahun 2019. Maka di sini PDB real ya, kita tulis saja PDB real sama dengan PDB nominal tahun 2019 adalah 120.000 dolar ya, dibagi 150% atau 150 per 100 ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan juga jasa tentunya secara umum ya, dan secara terus-menerus di dalam jangka waktu tertentu. Bisa dihitungnya itu per periode ya, bisa per bulan, bisa juga per tahun. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau membesar atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi itu disebut deflasi. Nah, di sini untuk rumus inflasi adalah deflator tahun T dikurangi deflator tahun T min 1 dibagi deflator tahun T min 1 dikali 100%. Jadi kalau misalnya contohnya dari slide sebelumnya, untuk deflator
kita tulis di sini ya. Untuk deflator tahun 2019 adalah 150% ya. Kemudian misalnya untuk deflator tahun 2018 adalah misalnya di sini adalah 145%. Maka untuk mencari inflasinya untuk tahun ya, untuk tahun yang bersangkutan rumusnya adalah deflator tahun T, di sini di inflasi tahun 2019 ya. Deflator tahun T berarti 150% ya. Dikurangi deflator tahun T-1 dikurangi 145% misalnya ya. Dibagi deflator tahun T1 adalah 145% kali 100%. Nah, di sini inflasi tahun 2019 150 kurangi 145 adalah 5% ya. 5% per 140 5% dikali 100% sama dengan berapa ya? Kita hitung saja, misalnya pakai kalkulator nggak apa-apa ya. 5 dibagi 145 sama dengan 0,034 ya kali 100%. Maka artinya inflasinya adalah kita maju 2 ya, berarti 3,4%. Ya, jadi angka inflasinya adalah 3,4%. Ya, kemudian di sini untuk tabel yang ini adalah untuk penjelasan yang mengenai harga berlaku dan harga konstan, di mana harga konstan itu ditentukan dari tahun di mana ekonomi pada tahun tersebut dinyatakan paling stabil ya. Kita lihat di sini untuk tahun 93 untuk PDB harga berlakunya dan harga konstannya adalah sama. Oleh karena itu untuk tahun 93 dijadikan harga konstan untuk tahun-tahun berikutnya ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PDB harga berlaku di sini ya, setelah tahun 93 ini ada kenaikan 382, 454 sama 532 ya, sekian ya. Jadi di sini PDB harga berlaku untuk tahun 94 sampai 96 itu lebih besar ya jika dibandingkan PDB harga konstan 93. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa tahun-tahun berikutnya itu mengalami yang namanya inflasi. Oke, untuk tugas hari ini kalian Ibu instruksikan untuk menjawab kasus-kasus atau terutama di sini ya mengenai pertumbuhan atau pergerakan GDP negara Indonesia, di mana ini sumbernya adalah dari data worldbank.org ya. Kalian Ibu beri tugas untuk menganalisis dan juga mengobservasi penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya penurunan GDP Indonesia di tahun-tahun tertentu. Di sini kita melihat dari tahun 96 ya sampai 2022. Pergerakan grafiknya dari tahun tersebut ya bisa dilihat di sini untuk titik-titik yang mengalami kejatuhan ya. Lihat di sini ya, mengalami kejatuhan, turun ya, yang penurunan yang sangat drastis ini terjadi tahun 1998. Silakan kalian simpulkan beberapa penyebab-penyebab utama yang menyebabkan kenapa sampai terjadi penurunan GDP di tahun ini. Di sini juga ada ya penurunan kembali di titik ini di tahun 2015 terjadi penurunan. Apa penyebabnya? Silakan resume dan analisis. Kemudian di sini juga ada kejatuhan lagi di tahun 2020. Sebutkan penyebab-penyebab kejatuhan GDP di tahun yang bersangkutan. Ibu ulangi ya tahun-tahunnya. Penyebab kejatuhan GDP di tahun 1998, tahun 2015, dan juga di tahun ini ya. Nih kejatuhan tahun 2020. Silakan kalian analisis, boleh menggunakan paragraf
berupa penjelasan yang deskriptif ataupun gabungan ya antara narasi berupa paragraf dan juga gambar-gambar atau diagram yang mungkin bisa mempermudah pemahaman kalian.